الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحات في الدين والدنيا والآخرة لحضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah. Itu kan? La yastankifal masihu. Tidaklah al-masih itu keberatan. Menolak. Tidak keberatan, tidak menolak ay yakuna 'abdan lillah. Untuk menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, begitu juga para malaikat-malaikat yang punya kedudukan dekat dengan Allah pun tidak keberatan untuk menjadi, tidak pernah menolak menjadi hamba Allah. Maka wa may yastankif an ibadatihi, siapapun yang keberatan untuk menyembah Allah, wa yastakbir, dan merasa dirinya besar, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka kelak nanti Allah akan bangkitkan mereka semua menghadap Allah. Fa ammal ladina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum, maka saat dikumpulkan itu, adapun orang-orang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan sempurnakan balasan mereka. Wa ammal ladina stankafu wastakbaru, adapun mereka yang menolak untuk ibadah dan berlaku sombong, menyombongkan diri di hadapan Allah, fayu'adzibuhum 'adzaban alima, maka Allah akan berikan mereka siksaan yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, dan mereka tidak akan mendapati penolong selain Allah dan juga yang mampu menyelamatkan atau membela mereka dari azab Allah. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wahai seluruh manusia, sungguh telah datang burhanun mir rabbikum, rasul sebagai petunjuk dari Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah menurunkan kepada kamu cahaya yang jelas. Fa ammal ladina amanu wa atasamu bihi, maka adapun orang-orang yang beriman dan berpegang teguh kepadanya, fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka kelak Allah akan masukkan mereka dalam rahmatnya, wa fadlin, dan karunia-Nya, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah tunjukkan mereka jalan yang lurus. Ini masih lanjutan dari kemarin pernyataan bahwa Allah itu Esa,
Kita udah bahas kemarin tentang awal mula terciptanya atau penciptaan Nabi Musa sebagai hamba Allah yang berbeda dengan manusia lain, karena Nabi Isa lahir tanpa regulasi yang biasa, keteraturan yang biasa terjadi pada manusia. Nabi Isa lahir dari seorang ibu tanpa adanya seorang ayah, yang pada akhirnya kemudian orang Yahudi yang fanatik menyebutnya sebagai anak Tuhan, sedangkan yang membenci menuduhnya sebagai anak zina. Dan Allah sudah katakan, innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah, bahwa Allah itu punya anak. Maha suci dari tuduhan manusia bahwa Allah punya anak dengan menisbahkan Isa sebagai anak Allah. Terus bagaimana dengan Isa sendiri? Allah perjelaskan di sini, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah, ay lan yataraffa'a an ayyakuna abdan lahu ta'ala. Tidak menolak Nabi Isa itu sebagai hamba Tuhan, ay muqirran bil ubudiyati lillah, artinya dia mengakui kehambaannya terhadap Allah, mustamirran ala ibadatihi wa ta'atihi. Juga Nabi Isa itu senantiasa berkesinambungan ala ibadatihi wa ta'atihi, beribadah kepada Allah dan mentaati Allah. Ruya anna wafdan Najran qalu, diriwayatkan bahwa ada utusan orang Najran, Nasara Najran. Mereka berkata, ya Muhammadu, innaka tu'ibu sahibana. Kamu telah mencela sahib kita. Fataqulu innahu Abdullah. Lalu kamu bilang bahwa dia adalah Abdullah. Nama yang dimaksud adalah Nabi. Kan seolah-olah diturunin tuh pangkatnya dari anak Tuhan menjadi hamba Allah. Jadi anggap Nabi Muhammad telah melecehkan Nabi Isa. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, innahu laisa bi'arin ala Isa ayyakuna abdalillah. Sesungguhnya bukan merupakan aib bagi Nabi Isa untuk menjadi hamba Allah. Memang realitasnya dia hamba Allah. Dia bukan Tuhan. Qalu, lalu mereka bilang, bala. Ya, memang begitu. Sebenarnya mah gitu. Fanazalat, lalu turunlah ayat Allah, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah. Wa qara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu abidan lillah bisigati ubaidan lillah bisigati tasghir. Sayyidina Ali membacanya bukan abdan lillah tapi menjadi ubaidan lillah dengan sigot tasghir. Walal malaikatul muqarrabun, dan juga tidak keberatan para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah itu. Wala yastankiful malaikatul muqarrabun. Tidak keberatan juga para malaikat-malaikat yang kedudukannya begitu dekat dengan Allah, kahamalatil arash, seperti malaikat-malaikat yang memanggul, membawa arash, ayyukirru bil ubudiyati lillah, untuk mengakui kehambaannya kepada Allah. Ay la yastankifal masihu an ibadatillah, artinya al-masih tidak keberatan menjadi hamba Allah, bisababi annahu qadirun alal ityani bi khawariqil adati minal ihya wal ibra wa alimin bil mughibati mukhbirin anha mutazin an sayyid afdalil bashar bil wiladah min ghairi abin wa birrafi ila sama. Disebabkan Nabi Isa itu qadirun alal ityan, dia itu mampu bi khawariqil adat, untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, itu disebut dengan mukjizat. Apa yang bisa dilakukan Nabi Isa? Minal ihya, menghidupkan orang yang sudah mati, wal ibro, dan menyembuhkan penyakit kusta gitu. Wa alimin bil mughibat, dan Nabi Isa juga tahu tentang apa yang bakal terjadi. Kemudian mukhbirin anha, dia bisa memberitahu
mumtazin an sair afdalil bashar, pribadinya juga unggul dibandingkan manusia-manusia lain. Bil wiladah min ghairi abin, ya, kelahirannya tanpa seorang bapak. Kemudian wabir rafi'i ila sama, Nabi Isa pada akhirnya kemudian diangkat ke langit. Nah, fa innal malaikatal muqarrabin a'la halan minhu. Maka ketahuilah bahwa malaikat muqarrabin itu ya lebih tinggi lagi kedudukannya dibandingkan Nabi Isa dalam hal apa? Fil ilmi bil mughibat. Padahal pada terkait dengan pengetahuannya malaikat itu dengan perkara-perkara yang belum terjadi, yang gaib, yang tidak nampak. Li'annahum muttali'una 'ala lauhil mahfuz, karena mereka mengetahui apa yang termaktub di dalam lauhil. Begitupun wa 'ala halan minhu fil qudrah. Para malaikat-malaikat muqarrabin juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hal kemampuan. Li'anna arba'atan minhum hamalul 'arsya 'ala 'azamatihi. Karena 4 malaikat pembawa aras itu li'anna arba'atan minhum, karena 4 di antara malaikat itu mampu mengangkat aras, yang padahal aras itu besarnya kayak apa begitu. Wa annahum makhluquna min ghairi abin wa ummin, dan para malaikat itu pun dicipta oleh Allah tanpa adanya ibu dan bapak. Nabi Isa masih mending ada emaknya, malaikat nggak ada emaknya, nggak ada babanya. Begitu pun Nabi Adam. Makanya saya katakan, kalau orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu pantas disebut anak Tuhan karena lahir tanpa bapak, yang lebih pantas Nabi Adam dong. Nggak ada emak, nggak ada babanya. Kalau ngomong pantas, ini bukan persoalan pantas. Ini persoalan Allah ingin menunjukkan kemaha kuasaannya di luar keteraturan yang sudah ada. Gitu. Wa maqarrihim as-samawatil ula, dan kedudukan mereka li'anna arbatan minhum hamalur arsy 'azamatihi. Final malaikah a'la halan wa maqarruhum as-samawatil ula, dan kedudukan mereka itu, malaikat itu tempat tinggalnya di mana? Bukan di bumi mereka bertempat tinggal di langit yang tinggi. Wala khilafa yahdin fi ulwi darajatihim min hadhil halat, tidak ada perselisihan, siapapun tidak akan ada yang mampu membantah dan berselisih tentang tingginya kedudukan para malaikat itu. Wa innamal khilafu fi uluwiha min haitsu kathratu thawab 'ala ta'at. Yang diperselisihkan adalah kedudukan mereka pada keterkaitan dengan ketinggian mereka dari aspek banyaknya pahala mereka atas ketaatan. Tsumma innal malaikata ma'a kamali halihim bil 'ulwi wal qudrah la yastankifu an ubudiyatillah. Kemudian dari sini bisa disimpulkan malaikat-malaikat dengan kesempurnaan keadaan mereka itu dalam hal ilmu dan kemampuan, mereka pun layas dan kifu an ubudiyatillah ta'ala. Mereka tidak menolak untuk menjadi hamba Allah, tidak menolak untuk tunduk kepada Allah. Fakaifa yastankiful masihu an ubudiyatihi mis'ala bihadal qadar al-qalil. Lalu bagaimana mungkin Al-Masih menolak untuk tunduk kepada Allah disebabkan kemampuan yang sedikit, alladzi kana mahu minal ilmi wal qudrah, yang dia miliki berupa ilmu dan kemampuan yang jauh levelnya di bawah, malah malaikat aja yang lebih hebat saja tidak menolak untuk tunduk, bagaimana juga Nabi Isa begitu. Nah, makanya pada akhirnya Allah bilang di sini, wa may yastankif an ibadatihi, siapapun itu yang menolak untuk tunduk kepada Allah, wa yastakbir, dan merasa besar atau berlaku sombong, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka kelak nanti Allah akan kumpulkan mereka semua ilaihi, menghadap kepadanya. Ai waman yataraffa an ta'atihi, artinya siapa orang yang menolak untuk taat kepada Allah, wa ya'uddu nafsahu kabiran, dan menganggap dirinya itu hebat,
ayya'taqiduha kadzalika, artinya dia punya keyakinan seperti itu, fa innallaha yajma'ul mutaraffi'ina, maka Allah akan mengumpulkan orang-orang yang merasa tinggi itu, wal mu'taqidina anfusahum kabiratan, dan orang yang meyakini diri mereka itu hebat, wa muqabilihim, dan yang seperti mereka, wahum ghairuhum ilaihi, wahum ghairuhum, itu mereka-mereka yang selain daripada mereka ini. Pokoknya siapa saja, bukan cuma orang Nasrani, bukan cuma orang Yahudi, siapa saja yang menolak kebenaran yang Allah turunkan, tidak mau tunduk dan merasa hebat, nanti Allah akan kumpulkan ilaihi ta'ala yaumal qiyamah. Allah akan kumpulkan mereka menghadap Allah pada hari kiamat, haitsu la yamlikuna li anfusihim syai'a, di mana pada hari itu mereka tidak punya kemampuan apapun, tidak memiliki apapun. Fayujazihim, akhirnya Allah akan berikan balasan mereka masing-masing. Doa Nabi Ibrahim itu diantaranya, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yamliku malun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan kau hinakan aku ya Allah, yauma yub'atsun, di hari di mana manusia nanti dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari di mana tidak lagi berdaya guna, tidak berguna lagi malun wala banun, harta dan keturunan. Keluarga semulia apapun, keluarga sebesar apapun, harta sebanyak apapun, gak ada guna nanti di sana itu. Yang dihitung amal kita. Yang pertama adalah iman kita, lalu amal kita, itu yang menyelamatkan kita itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang selamat pada hari itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan jiwa yang pasrah. Orang-orang yang muslim berserah kepada Allah. Berserahnya bukan hari itu, sekarang. Kalau hari itu mah ya semua gue udah nyerah, hari itu mah gitu. Tapi kan dulu Nabi terakhir katakan umatnya sholat. Ya kan sholat amal apa? Sholat dan amal soleh mau sholat doang. Amal soleh kan banyak. Amal soleh terbagi dua. Ada yang namanya ritual, ada yang namanya sosial. Ada yang mahdoh, ghairu mahdoh. Kalau yang mahdoh itu ada aturannya, ada syarat dan ketentuan. Kalau ghairu mahdoh tidak ada aturan. Waf'alul khairu, lakukan segala macam bentuk kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang tidak pakai diatur sama agama, tapi itu masuk kategori amal soleh. Amal soleh banyak sholat. Cuman diingatkan kepada kita bahwa yang paling utama nanti diperiksa adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka yang lain udah bisa jadi dianggap beres semua. Gitu. Polisi juga kalau meriksa orang mah pas dicek SIM-nya ada, STNK ada, udah biasanya udah. Ya kalau SIM kagak ada, udah yang ngerembet dah. Gitu. Sholat. Tapi sholat juga amal soleh yang lain enggak, kan banyak ancaman. Berapa banyak orang yang diancam oleh Nabi tidak melakukan kesalehan sosial, walaupun kesalehan ritualnya banyak, tapi kesalehan sosialnya tidak membuahkan kesalehan sosial, bisa jadi nggak diterima amal ibadah kita. Makanya jangan milih-milih amal mah. Kalau yang wajib udah jadi tawar-tawar, kerjain. Gitu. Yang qot'i itu bisa ditawar-tawar, itu kerjain. Itu bukti bahwa kita memang bersedia menghamba kepada Allah. Makanya orang yang tidak mau tunduk dikatakan sebagai orang yang sombong. Sombong makanya definisinya ada dua, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu yang menolak kebenaran yang Allah udah turunin.
Yang Allah udah sampaikan lewat Rasulnya ditolak. Itu namanya mencari ajaran apa lagi yang punya dia. Allah yang punya alam semesta, Allah yang ngutus nabinya, Allah yang ciptain kita manusia. Terus kita mau tolak ajaran Allah, ya kalau bukan sombong apa namanya? Mau bikin sendiri aturan hidup. Gitu. Makanya sekarang terbukti semua sistem kehidupan yang dirancang oleh manusia padanya menemukan kegagalan. Sistem apapun. Sekarang kan dunia lagi gencar sebenarnya untuk mempraktekkan sistem Islam itu. Walaupun seutuhnya mereka belum menerima Islam. Karena konsep-konsep apapun di dunia ini awalnya karena menjadi tawaran yang baik, ujungnya juga tetap menjadi persoalan di kemudian hari. Sementara Islam sistemnya telah membuktikan sebuah sistem aturan Tuhan ketika dijalankan dengan baik dan benar itu membawa kebaikan buat seluruh manusia ketika Islam ini dulu dipraktekkan dengan benar. Nah, ketika nanti semua dikumpulin di sono, Allah akan balas mereka. Kayak apa? Nih, fa'ammal ladina amanu wa amilus shalihat. Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tuh, solehnya juga bentuknya jamak tuh. Karena bentuk amal soleh kan banyak, bukan satu. Fayuwaffihim ujurahum. Allah akan sempurnakan balasan mereka. Min ghairi ayyan qusa min hasyai'an aslan, tanpa dikurangi sedikit pun. Sama sekali. Aslan tuh. Sama sekali. Tidak dikurangi sedikit pun, sama sekali. Enggak dikurangi. Kalau kita benar diterima cuma. Masalahnya kan tentu diterimanya ini. Ya tapi beramal aja terus. Wa yaziduhum min fadli. Tuh, bukan cuman amalnya saja yang dibalas oleh Allah. Allah tambahin pakai bonus. Tuh, ditambahin min fadlihi dengan karunia-Nya. Udah dikasih ibarat pegawai mah digaji mah udah sesuai dengan kerjaannya, ditambahin bonus dan bonusnya bisa lebih besar kalau Allah. Kalau kita mau bonus gak yang lebih besar dari gaji. Kalau lebih kasih gak bonus lebih besar lagi. Mau gimana orang cuman gara-gara cuman ngelepas burung aja dikasih surga sama Allah gitu. Kalau diterima. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan yang namanya kebaikan sekecil apapun. Gitu. Jangan pilih-pilih ibadahnya gede-gede aja. Enggak, belum tentu yang pergi haji diterima. Belum tentu yang sedekahnya gede juga dapat gede, belum tentu. Gitu. Karena orang yang kecil enggak ketara. Karena Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Dan gak dikasih tahu. Di ayat lain lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik wa ziyadah dan tambahan.